Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas PTIKE, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai thread dalam sistem operasi komputer. Pengertian thread, di mana thread adalah prinsip yang memperbolehkan sebagian dari program untuk berjalan secara independen dengan sebagian program lainnya. Threading, Anda dapat menjalankan beberapa pointer alamat dalam komputer sekaligus. Artinya, dua atau lebih bagian dari kode dapat dijalankan secara simultan. Oke, jadi terdapat dua jenis pada proses thread ini. Yang pertama adalah single thread. Pada sebuah proses tradisional, pasti mempunyai single thread yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, single thread ini dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing threadnya, dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satuan waktu. Berikut merupakan gambaran dari single thread. Yang kedua ada multi-thread. Multi-thread ini merupakan satu atau beberapa dari thread yang dijalankan secara bersamaan, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap thread pada multi-thread ini menjalankan kode atau script program secara berurutan. Multi-thread dapat diartikan sebagai suatu proses dengan thread banyak yang dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Multithread ini sering pula disebut dengan multiproses atau multitasking atau paralel pada sistem operasi. Nah, berikut merupakan gambaran dari multithread. Di masa sekarang ini sudah banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern yang dirancang secara multithreading. Biasanya sebuah aplikasi itu diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Kita ambil contoh sebuah web browser, itu mempunyai thread yang menampilkan teks atau gambar, sedangkan thread lain itu berfungsi sebagai penerima data dari network. Nah, kadangkala ada juga situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Kita ambil contoh sebuah web server. Web server itu pasti mempunyai ratusan bahkan ribuan klien yang mengaksesnya secara bersamaan. Nah, kalau web server tersebut berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai single thread, maka proses tersebut hanya bisa menangani satu klien pada satu satuan waktu saja. Bila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan membuat web server tersebut menjadi multithreading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server tersebut akan menciptakan thread lain yang akan menerima atau melayani permintaan tersebut. Seperti itulah proses dari multithreading. Baik, bagian C, multithreading. Sebagai sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread yang dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi komputer, multithreading terdiri atas beberapa jenis model. Berikut adalah model-model dari multithreading. Yang pertama, many-to-one model. Model many-to-one memetakan beberapa thread tingkatan pengguna atau user level thread ke sebuah thread tingkatan kernel atau kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di dalam ruang pengguna sehingga lebih efisien. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris Green Thread dan GNU Portable Threads. Yang kedua adalah one-to-one model. Model one-to-one memetakan setiap user level thread ke setiap thread. Model ini menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many-to-one. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Windows NT, XP 2000, Linux, dan Solaris 9. Yang terakhir adalah many-to-many model. Model many-to-many memultiplekskan banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, IRIX, dan Digital Unix.
Bagian D, performansi thread. Sebagian besar program komputer dijalankan secara single thread, artinya proses kerja tersebut tidak dapat dibagi ke beberapa CPU dan harus dijalankan pada satu CPU saja. Hal ini berarti menambah core tidak akan berpengaruh pada performanya. Salah satu program yang dapat dijalankan secara multi-core adalah Google Chrome. Meski begitu, sebagian besar program yang sekarang dijalankan hanya mendukung single thread. CPU quad-core tidak akan membuat performa Microsoft Office lebih cepat dibanding dengan dual core. Sinkronisasi thread. Pada suatu sistem multithreading, sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai atau set resource oleh banyak thread sedemikian, sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Secara umum, bagian kritis atau critical section dari kode biasanya ditandai dengan kata kunci synchronize. Contoh penggunaan sinkronisasi thread adalah dalam model produser atau konsumer. Suatu loop atau kunci digunakan untuk mensinkronkan akses ke sumber daya terbagi pakai. Suatu loop dapat diasosiasikan dengan suatu sumber daya terbagi pakai. Thread memperoleh akses ke sumber daya terbagi pakai dengan terlebih dahulu mendapatkan loop yang terasosiasi dengan objek atau blok dari kode. Pada suatu waktu yang diberikan harus hanya satu thread yang dapat memegang loop dan dengan cara demikian mempunyai akses ke sumber daya terbagi pakai. Loop seperti inilah yang mengimplementasikan mutual exclusion. Terdapat dua bagian kode yang dapat dikenakan sinkronisasi di dalam Java, yaitu synchronize method dan synchronize block. Synchronize statement sama dengan synchronize method. Synchronize statement hanya dapat dieksekusi setelah suatu thread memperoleh loop terhadap objek atau kelas yang dirujuk dalam pernyataan tersinkronisasi atau synchronize statement. Selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu pada bagian F, user level thread dan kernel level thread. Yang pertama, user thread. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library di tingkat pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Contohnya yaitu user thread libraries adalah POSIX, vthreads, MaxCthreads, dan Solaris threads. Berikutnya kernel threads. Kernel threads didukung secara langsung oleh sistem operasi, yaitu pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Contohnya seperti sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows, Solaris, Digital Unix. Materi selanjutnya yaitu bagian G, Symmetric Multiprocessing. Symmetric multiprocessing adalah proses di mana semua prosesor menjalankan tugas dalam sistem operasi. Ia tidak memiliki hubungan master-slave seperti multiprosesor asimetris. Semua prosesor di sini berkomunikasi menggunakan memori bersama. Symmetric multiprocessing memiliki load balancing yang tepat, toleransi kesalahan yang lebih baik, dan juga mengurangi kemungkinan bottleneck CPU. Adapun definisi asymmetric multiprocessing yaitu memiliki hubungan master-slave di antara prosesor. Ada satu prosesor utama yang mengontrol sisa prosesor budak. Proses master membagikan proses untuk slave prosesor, atau mereka mungkin memiliki beberapa tugas yang telah ditetapkan untuk dilakukan. Perbedaan kunci antara multiprocessing simetris dan asimetris. Itu yang pertama, titik yang paling dapat dibedakan antara multiprocessing simetris dan asimetris adalah bahwa tugas-tugas di OS hanya ditangani oleh prosesor utama dalam asymmetric multiprocessing. Dalam multiprocessing simetris, yang kedua, dalam multiprocessing simetris, setiap proses mungkin memiliki antrian pribadi sendiri
dari proses siap atau mereka dapat mengambil proses dari antrian siap pakai umum. Dan yang ketiga, semua prosesor di simetrik multiprocessing memiliki arsitektur yang sama, tetapi struktur prosesor yang dalam multiprosesor asimetris mungkin berbeda. Nah, yang terakhir, prosesor dalam multiprosesor simetris berkomunikasi satu sama lain oleh memori bersama. Baik, materi selanjutnya adalah mikrokernel. Mikrokernel adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut dengan server atau menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi utama mikrokernel adalah untuk mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Mikrokernel memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama interface yang seragam. Proses tidak lagi dibedakan baik antara kernel level maupun user level karena semuanya berkomunikasi via message passing. Yang kedua, extensibility. Bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Yang ketiga, flexibility. Fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Yang keempat, portability. Pada mikrokernel, semua atau sebagian besar kode prosesor spesifik berada di dalamnya. Jadi, proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Yang kelima, reliability. Semakin besar satu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Yang keenam, support for object-oriented OS. Model mikrokernel sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object-oriented.